Hai hai hai, gimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, serta dimudahkan selalu urusannya, amin. Ya, kali ini kita akan membahas seorang mantan agen rahasia yang berhenti dari rutinitas membunuhnya. Mencoba hidup damai namun harus terusik kembali menjadi mesin pembunuh ketika sebuah peristiwa menimpanya. Walaupun hal seperti ini jarang terjadi, tapi ketika film berbicara hal yang nggak mungkin menjadi mungkin, yang tak mungkin menjadi mungkin, yang tidak mungkin menjadi mungkin, tanpa banyak basa dan basi, mari kita gaskan! Di awal film dengan memperlihatkan seorang pria bernama Nero, dan ini adalah Tyler, anaknya. Mereka berdua pun terlihat tidak baik-baik saja. Ayah dan anaknya ini sering adu argumen masing-masing dan cekcok satu sama lain. Sepeninggalnya istrinya, Nero pun memboyong anaknya ini pindah dan tinggal di Meksiko. Keesokan harinya, Nero mendapatkan telepon dari sekolah anaknya, di mana anaknya terlibat perkelahian, dan kejadian ini sering terjadi sehingga Tyler terancam dikeluarkan dari sekolahnya. Sepulang sekolah, Nero pun menegur Tyler dengan apa yang telah diperbuatnya di sekolah. Tyler pun berdalih hanya membela diri dari temannya yang membulinya. Nero pun menceramahinya menyelesaikan masalah tidak harus dengan cara kekerasan. Di selang waktu senggangnya, Tyler belajar bela diri dengan melihat tutorial-tutorial di internet. Nero yang mengetahui itu mengingatkan Tyler untuk lebih fokus belajar pelajaran-pelajaran sekolahnya saja. Petang pun tiba di mana Nero sedang asik dengan laptopnya. Ya, sebuah peluru bius menembus kaca tepat mengenai leher Nero. Seketika itu pun Nero kehilangan kesadarannya. Ponsel pun berdering, Nero pun terbangun dari pingsannya. Si penelepon misterius itu mengetahui siapa Nero sebenarnya. Di sini, sebelum Nero pindah ke Meksiko, dia adalah agen pasukan khusus sekaligus mesin pembunuh yang selalu diandalkan di timnya. Nero pun bergegas pergi ke kamar Tyler, namun benar saja si penelepon itu telah menculik Tyler dan menyekapnya di suatu ruangan rahasia. Si penelepon misterius itu pun berjanji akan melepaskan anaknya dengan syarat Nero harus menyelesaikan beberapa misi terlebih dahulu. Dan apabila Nero menolaknya, dia akan menghabisi anaknya dengan gas beracun atau biogas yang tersambung pada ruangan di mana Tyler disekap. Demi keselamatan anaknya, dengan penuh kekesalan, Nero pun mengikuti apa yang diinstruksikan si penelepon misterius itu. Untuk menjalankan misi-misinya, si penelepon misterius itu sudah menyiapkan perlengkapan-perlengkapan yang akan dibutuhkan Nero. Dalam perlengkapan itu terdapat sebuah kamera online untuk memantau semua aksi-aksi Nero dalam menjalankan misinya. Ya, si penelepon misterius ini dapat menonton secara langsung apa yang dilakukan Nero. Misi pertama pun dimulai, di mana sebelum memulainya, Nero meminta agar bisa menghubungi anaknya terlebih dahulu. Nero pun berjanji pada anaknya dia akan menyelamatkannya sesudah misi-misi ini selesai. GPS pun menunjukkan ke sebuah hotel di mana si penelepon misterius itu memperkenalkan dirinya bernama Mas Samo. Nero tidak mengenalnya dan siapa sebenarnya Mas Samo itu. Di sana, di hotel itu, Mas Samo memerintahkan Nero untuk menghabisi dua kartel atau mafia Meksiko demi menyelamatkan anaknya. Mau tidak mau, Nero pun harus menuruti perintah si Mas Samo. Tanpa sedikit pun Nero merasa kesulitan, dengan mudahnya Nero menghabisi semua kartel di sana. Semua aksi-aksi Nero pun disaksikan Mas Samo, di mana dia takjub dengan skill Nero sebagai mantan pasukan khusus. Mas Samo pun berjanji pada Nero akan melepaskan anaknya
setelah misi-misinya selesai dan meminta Nero mempercayainya. Datanglah pria bernama Donovan menemui Mas Samo. Dia adalah mantan atasan Nero sewaktu dulu aktif di pasukan khusus. Dan dialah otak dari segala rencana ini, di mana Donovanlah yang menjadikan Nero mesin pembunuh untuk Mas Samo dengan memberikan ide menculik anaknya. Diketahui juga dulu Donovan pun telah melakukan sesuatu yang sama seperti saat ini terhadap Nero. Misi berikutnya pun berlanjut. Mas Samo memerintahkan Nero mendatangi sebuah klub malam di mana di sana Nero diperintahkan untuk menghabisi bos kartel bernama Eleazar. Mas Samo pun mengingatkan Nero untuk berhati-hati karena orang yang akan dihadapinya saat ini adalah bos kartel yang sangat licik, kejam, brutal pastinya. Sepak terjang Eleazar di dunia kartel sangatlah disegani. Dia terkenal dengan prestasi kebrutalannya yang tanpa belas kasihan membantai musuh-musuhnya. Satu persatu dengan pasti Nero menghabisi komplotan Eleazar. Di kediaman Mas Samo, semua menyaksikan aksi Nero menghabisi komplotan Eleazar dengan mudahnya. Tak butuh waktu lama untuk Nero menghabisi semua anak buah Eleazar, hingga tibalah saatnya Eleazar sendiri yang sudah terpojok pasrah tak bisa berbuat apa-apa. Nero pun sambil menodongkan pistolnya mencoba mencari tahu tentang Mas Samo, orang yang menyuruhnya saat ini, dengan menanyakannya pada Eleazar. Namun bukannya jawaban yang didapat Nero, tapi cacian dan makian yang terlontar dari mulut Eleazar. Alhasil, ya, Nero pun dengan refleks membunuhnya menghabisi Eleazar. Melihat aksi-aksi Nero yang hanya seorang diri mampu menghabisi komplotan Eleazar, Mas Samo pun semakin terpukau dengan semua kehebatan yang dimiliki Nero. Di dalam mobil, Nero meminta Mas Samo agar bisa menghubungi anaknya. Nero pun menceritakan semuanya pada anaknya, di mana dia adalah mantan pasukan khusus yang bekerja pada pemerintahan di masa lalunya. Di mana di luar sana banyak orang-orang yang memanfaatkan keahlian para pasukan khusus untuk memuluskan tujuan dan nafsu demi kepentingan pribadinya. Tyler pun menanyakan apakah yang terjadi saat ini sama persis terjadi pada ibunya. Nero pun mengiyahkannya, ibunya yang tewas karena profesinya. Pada saat itu, ibunya diculik, disekap. Nero pun diperintahkan menyelesaikan beberapa misi dengan dijanjikan setelah selesai membereskan semua misinya, penjahat itu pun akan melepaskan istrinya. Namun, setelah Nero menyelesaikan semua misi-misinya, istrinya pun tewas dibunuh penjahatnya. Semenjak kejadian itu, Nero pun menyembunyikan identitasnya, tapi seseorang telah membocorkan identitasnya hingga kejadian seperti dulu terulang kembali seperti ini. Nero pun meminta anaknya terus bertahan hidup di sana. Dia berjanji akan datang menyelamatkannya apapun yang terjadi. Zama, hero. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run